Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Marsha Dewi Narila dengan NIM 13026250228 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan dan adik-adik di rumah nih selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya energi positif ya, yang melimpah buat mempelajari rahasia yang ada di alam semesta ini gitu. Nah, sebelum kita melangkah nih ke lebih jauh untuk membedah atau mengulik ilmu-ilmu fisika hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak buat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa agar apa yang kita diskusikan hari ini atau saat ini tuh menjadi berkah buat masa depan kita gitu, wawasan lebih luas buat masa depan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita udah berdoa. Mungkin kita langsung aja kayak ke tipis-tipis pembahasannya nih, asik. Nah, teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian tuh kayak berada di suatu kendaraan kayak misalkan bus, mobil, atau TJ kan kita kesering banget naik TJ nih. Terus kan kayak lagi pegangan gitu, kita tiba-tiba pas supirnya ngerem kayak kita kan otomatis udah pasti kayak kedorong ke depan. Nah, kayak tubuh kita kayak refleks aja gitu, masih kayak langsung ke depan gitu. Nah, itu tuh langsung bikin kaget. Terus kalau apalagi kalau misalnya TJ rame kayak dempet-dempetan ataupun bergoyang-goyang gitu. Nah, kalian pernah kan ngerasain pengalaman seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin lagi balon tiup yang dilepaskan ke udara, terus tanpa ujungnya tuh kayak cuma di gitu doang. Nah, kalau misalnya dilepas itu kan kayak bakal keseret gitu, terus udaranya juga bakal keluar kan, berlawanan sama udara yang ada di dalam balon udara di sekitar. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kayak semua hal-hal yang kita sering lakukan itu tuh terjadi gitu loh? Mengapa tubuh kita tuh kayak nolak buat kayak berhenti buat ngikutin mobil mendadak ke depan, ataupun mengapa balon tuh kayak bisa melesat tinggi gitu hanya karena kayak nyemburin udara gitu, ngeluarin udara. Nah, jawaban dari teka-teki yang tadi mungkin ataupun pengalaman-pengalaman sehari-hari yang telah kita rangkum itu tuh bagi seorang fisikawan dari Inggris kalau nggak salah pada abad ke-17. Nah, siapa lagi kalau bukan Sir Isaac Newton. Nah, hari ini kita bakal mengupas secara tuntas tiga pilar utama ya, namanya dinamika klasik yang kita kenal sebagai hukum-hukum Newton dan tentang gerak ya guys. Oke, kita langsung aja ke slide-nya nih. Oke, sebelum kita membedah satu persatu hukum Newton, coba kita ingat-ingat lagi kali ya materi mungkin sebelum kita belajar hukum Newton. Itu tuh tentang kinematika gerak. Nah, mungkin sebelumnya kita udah bahas gerak lurus beraturan ataupun gerak lurus berubah beraturan GLB atau GLBB sebelum belajar ke hukum Newton ya teman-teman. Nah, mungkin kalian ya kayak udah tahu atau udah belajar deskripsi bagaimana benda itu bergerak, terus posisinya berubah, kecepatannya yang ditambahin ataupun kecepatannya yang meningkat gitu ya, ataupun benda tersebut memiliki percepatan gitu. Nah, namun kinematika ini tuh punya suatu keterbatasan, yaitu bidang tersebut itu nggak pernah bisa peduli gitu mengapa benda itu bisa bergerak gitu dan mengapa benda itu bisa berpindah. Nah, kinematika itu hanya ngelihat kayak akibat dari gerakan tersebutnya aja. Nah, di dalam bab ini, bab dinamika partikel, kita tuh bakal menembus batasan itu gitu guys. Nah, kita tuh nggak lagi sekedar cuman nanya seberapa cepat sebuah benda bergerak, tetapi kita tuh bakal nyelidiki secara filosofi dan empiris apa agen penyebab dibalik gerakannya tersebut. Nah, agen misterius itulah yang kita sebut dengan istilah gaya gitu guys. Nah, oke. Selanjutnya kita ke
tampilin ya. Oke, di sini ada tulisan mengapa benda bisa bergerak. Nah, sebelum meluncur ke hukum yang pertama, kita tuh mau sepakatin dulu deh kayak satu terminologi dasar, yaitu gaya atau gaya itu tuh di lingkungan tingkat sekolah SD ataupun SMP itu kita tuh sering ngedefinisiin gaya itu sebagai kayak tarikan atau dorongan, gaya dorong, gaya tarik gitu ya. Nah, definisi itu tuh kayak sepenuhnya nggak salah, tapi itu tuh kayak masih belum kompleks gitu ya, masih sederhana. Nah, di kelas fisika kali ini kita bakal menindaklanjuti mengapa kayak kita tuh harus memandang kayak istilah gaya itu tuh harus lebih luas, gak cuma mendorong ataupun menarik gitu. Nah, gaya adalah agen luar sebuah interaksi fisika yang mampu mengubah keadaan gerak suatu benda ataupun merusak strukturnya, struktur geometris dari benda tersebut. Nah, gaya itu dilambangkan dengan huruf besar yaitu F gitu, dan merupakan besaran vektor. Mengapa besaran vektor? Karena dorongan yang memiliki arah pasti itu dan yang spesifik itu dinamakan kayak besaran vektor gitu. Nah, kita tuh nggak bisa lagi ngedorong benda tanpa arah, bukan kayak misalkan mau dorong ini ya arahnya ke sana, mau dorong ini arahnya ke sana. Nah, arah ini tuh sangat krusial dalam menentukan kemana benda tersebut bakal melaju gitu, sesuai tujuan kalian mau dorongnya kemana gitu ya, pemahaman intinya ya. Oke, di slide selanjutnya itu ada hukum Newton. Asik. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oh, ini yang sifat kelembapan. Hukum Newton 1 yaitu sifat kelembapan. Nah, cenderung alami benda gitu ya. Mungkin aku bakal jelasin satu persatu dulu gitu ya, ngupas tuntas tentang hukum 1 Newton. Nah, kita masuk ke hukum pertama, dimana hukum ini tuh dikenal dengan nama yang sangat keren, yaitu hukum inersia atau kelembapan tadi gitu. Nah, kalau misalkan ada ngomong kayak hukum pertama hukum kelembapan, ya, enggak hukum inersia, sebenarnya sama ya guys gitu, tenang aja gitu. Nah, apa sih sebenarnya fisik dari kelembapan kelembapan atau inersia itu sendiri. Nah, sederhananya itu inersia itu adalah sifat alami benda yang cenderung menolak keadaan geraknya gitu loh. Nah, benda itu tuh secara fisik tuh kayak males gitu. Nah, mereka tuh jadi lebih menyukai kenyamanan kondisi mereka saat ini kayak berada di zona nyaman gitu guys. Nah, jika suatu benda ini nih sedang diam di atas meja, misalkan seperti gelas minuman atau buku tulis kalian yang ada di meja. Nah, mereka tuh memiliki kecenderungan yang mutlak untuk tetap diam aja gitu selamanya, selama nggak disentuh ataupun dikasih sesuatu gerakan gitu. Nah, mereka tuh nggak bakal bergeser pun 1 mm pun, kecuali yang tadi tuh ada gaya luar yang maksain benda yang kalian ada di meja itu buat bergerak. Nah, sebaliknya, jadi jika suatu benda ini tuh bergerak lurus dengan kecepatan konstan di ruang hampa udara, itu memiliki kecenderungan yang fisik untuk terus bergerak maju ke depan tanpa pernah melambat gitu. Nah, tanpa pernah membelok ataupun melakukan apapun gitu selamanya, kecuali ada gaya hambatan atau gaya gesek internal gitu yang memaksa mereka buat berhenti gitu. Keengganan dari benda ini tuh untuk mengubah suatu gerakannya yang disebut dengan inersia tadi gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada aplikasi nyata dari hukum pertamanya Newton, hukum 1 Newton. Nah, analisis fenomena kelembapan di sekitar kita gitu. Mari kita kayak lihat satu-satu ya, kayak bedah gitu. Nah, pertama ini ada efek pengereman mobil yang kita singgung di awal. Nah, kalian tuh kalau
naik mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam, ataupun sebenarnya seluruh kayak anggota tubuh kalian yang berada di dalam bus atau mobil tersebut itu juga bakal bergerak maju dengan kecepatan 60 meter kilojam. Walaupun kalian kayak diam aja kan di bus, kayak kalian diam. Tapi kalau kalian naik bus dan bus itu melaju dengan kecepatan 60 km per jam, itu tuh kalian ya berarti kalian bergerak dengan kecepatan 60 km per jam gitu. Nah, terus ketika Pak supir nginjak remnya, terus mobil itu dipaksa berhenti oleh gaya gesek yang ada di ban itu. Nah, tubuh kalian itu tuh tidak dikenai gaya pengereman itu secara langsung, tapi akibatnya sesuai dengan hukum Newton 1 ini, tubuh kalian tuh kayak berusaha menahan kecepatan 60 km yang tadi itu. Nah, terus jadinya kayak kalian lebih condong ke depan gitu. Nah, refleks itu yang membuat tubuh kita tuh jadi kedorong ke depan. Nah, itulah sebabnya teknologi seat belt yang ada di mobil itu diciptakan untuk memberikan gaya luar penahan gitu loh, buat tubuh kita jadi aman gitu lah. Kayak masalah yang ada di sekitar kita sehari-hari, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, itu tuh ada hubungannya dan kaitannya sama ilmu fisika guys gitu. Nah, yang kedua ini ada eksperimen di atas kertas, dimana kalau misalkan kalian ngeletakin gelas di meletakkan gelas di atas lembar kain halus itu, nah terus kalian itu narik kertasnya itu dengan sangat lambat, nah gelas itu bakal bergerak ngikutin gaya geseknya. Tapi kalau misalkan kalian nyetakin gelas kayak super cepat gitu, kayak cep gitu dalam sekejap, gelas itu tuh kayak masih kokoh dan kayak masih stabil dalam posisinya semula. Nah, itu tuh kenapa? Karena sentakan kalian, kayak gerakan cepat itu kalian itu tuh ngasih waktu yang cukup bagi gaya gesek buat memindahkan energinya. Jadi gelas itu tuh masih masih mempertahankan posisinya gitu. Kelembaban atau inersianya itu kayak cukup diam gitu. Nah, yang ketiga itu ada wahana antariksa gitu, antariksa Voyager, gimana bacanya? Voyagernya aku ambil contoh dari sekitar kita yang ada di internet ya. Nah, di bumi ini nih, jika kita itu kayak mematikan mesin itu, mobil itu bakal berhenti karena adanya gaya gesek di jalan kan. Nah, namun kalau misalkan di luar negeri, luar angkasa, luar bumi yang ruangnya hampa akan udara itu tuh bakal jauh dari pengaruh yang namanya gravitasi kan ya. Nah, wahana Voyager yang diluncurkan sejak tahun 1970-an, tetapi meluncur dengan kecepatan yang luar biasa tanpa perlu menyalakan mesin ataupun pendorong gitu ya, mesin pendorong secara konstan. Nah, ini tuh yang membuktikan bahwa hukum 1 Newton itu yang paling murni di alam semesta kita loh teman-teman itu. Nah, selanjutnya ke slide seterusnya, hukum 2 Newton yaitu dinamika gerak benda. Nah, lalu apa sih yang terjadi jika kenyataan benda tersebut itu kita ganggu nih secara sengaja gitu? Terus hukum benda terhadap gaya. Nah, yaitu ketika resultan gaya itu bisa tuh bekerja pada benda tidak bernilai 0. Benda akan mengalami perubahan kecepatan yang kita sebut dengan percepatan, di mana massa ini dengan lambangnya M berperan sebagai ukuran kelembaban kuantitatif sebagai massa masif benda semakin sulit dipercepat
semakin sulit percepatan buat dicapai gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada resultan ataupun resultan gaya atau yang dilambangin dengan F, yaitu perbandingan lurus dengan kecepatan. Dorongan lebih kuat buat menciptakan kelajuan yang bertambah lebih pesat. Oke, mungkin bakal ngejelasin kayak dasarnya dulu ya, biar kalian tuh kayak ada pandangan gitu. Hukum Newton 2, percepatan. Nah, lalu apa yang terjadi jika kenyamanan benda tersebut itu diganggu secara sengaja? Bagaimana jika resultan gaya tadi yang bekerja tadi pada benda itu tuh tidak bernilai 0? Nah, disinilah hukum kedua Newton itu mengambil peran utama, di mana hukum kedua Newton itu hukum kedua Newton itu mengatakan jika memberikan gaya total pada sebuah benda tersebut itu bakal merespon dengan mengalami yang namanya percepatan, yaitu perubahan kecepatan seiring berjalannya dengan waktu gitu. Nah, kita visualisasikan nih yang di layar nih. Di sana tuh kayak ada orang yang sedang sekuat tenaga buat ngedorong box kargo yang sangat besar dan berat. Nah, di gambar ini nih ada dua faktor fisik utama yang menentukan seberapa cepat box itu tuh bakal kedorong atau melaju terus ke depan gitu, misalkan kalau didorong yang ke depannya. Nah, faktor pertama yaitu gaya dorong itu sendiri, dimana semakin kuat dorongan orang tersebut gitu, semakin besar juga perubahan kelajuan yang dialami sama box kargo tersebut setiap secondnya gitu. Nah, dengan kata lain ataupun percepatan ini berbanding lurus dengan resultan gaya yang diberikan yang tadi udah jelasin tadi nih. Nah, faktor kedua ini adalah berat bendanya, massa bendanya gitu. Massa di sini tuh bukan cuma sekedar berat dari timbangan box kargo tersebut gitu loh, melainkan ukuran kuantitatif yang dari tingkat kelembabannya itu dari tingkat kelembabannya. Nah, semakin masif isi dari box tersebut, semakin malas juga dia buat bergerak. Nah, dorongan yang sangat kuat pada kotak berisi misalkan kapas ataupun yang lain itu tuh akan menghasilkan percepatan yang jauh lebih berbeda dibandingkan yang dengan penuh kayak isinya tuh besi gitu. Nah, makanya percepatan itu berbanding terbalik secara fisik dengan massa benda tersebut gitu. Nah, sekarang kita analisis kasus hubungan gaya, massa sama percepatannya ya. Nah, sekarang kan kita lagi nganalisis grafik ataupun perbandingan skenario di layar buat memperdalam intuisi fisika kita nih. Nah, kita tuh bakal yang namanya itu formula matematika gitu. Kita memiliki 3 skenario nih fiktif di laboratorium fisika. Misalkan skenario A, kita tuh memberikan gaya standar pada sebuah balok tunggal gitu. Nah, kita tuh bakal ngedeteksi balok tersebut bergerak semakin cepat ataupun semakin stabil sebesar 2 meter per second. Nah, skenario 2 itu kita tuh bakal melipat gandakan gaya dorongan tadi itu menjadi 2 kali lipat semula, sehingga balok yang digunakan itu masih sama gitu. Nah, apa yang terjadi situasi sifat kelinearan hukum 2 itu, percepatannya itu langsung melonjak 2 kali lipat menjadi 4 meter per secondnya. Nah, kalau misalkan di skenario C, di C ini kita tuh mengembalikan gaya dorong ke ukuran yang semula gitu, tetapi kita menumpukan balok tersebut dengan balok lainnya gitu, sehingga masanya menjadi kayak 2 kali lipat yang tadinya misalkan 1 jadi 2 masanya gitu. Nah, hasil dari eksperimen ini tuh menunjukin bahwa balok yang menjadi 2 kali lebih berat digerakkan, sehingga percepatannya itu merosot dari yang tadi pakai 2 meter per second, 4 meter per second jadi 1 meter per second gitu. Nah, dari visualisasi data ini tuh kita bisa memahami secara utuh bahwa kayak dinamika benda ini tuh adalah kayak pertarungan antara konstan antara gaya yang mencoba mengalami perubahan gerak melawan massa yang mencoba mempertahankan posisi nyaman dari benda tersebut gitu. Nah, slide selanjutnya yaitu hukum ketiga Newton ya, aksi dan reaksi. Ini yang terakhir mungkin
mungkin kan emang yang terakhir hukum Newton ketiga gitu. Nah, selanjutnya kita berpindah ke 3 pilar, yaitu ke pilar ketiga, yaitu hukum 3 Newton, ataupun yang sangat populer dengan aksi reaksi. Pasti kalian udah pernah denger lah istilah aksi reaksi ini tuh. Jadi prinsip dasar yang wajib kalian tanamkan di kepala kalian ya, menurut aku itu kayak gaya yang dialami alam semesta ini tuh tidak pernah bisa hidup kayak sendirian gitu. Sama kayak kita makhluk individualisme, sosialisme, kita tuh butuh sosial gitu. Nah, gaya adalah istilah pengertian dari gaya sendiri itu, gaya adalah murni hasil dari interaksi timbal balik antara dua entitas fisik, dimana jika salah satu benda itu memberikan gaya pada benda lain, maka benda lain tersebut itu bakalan seketika gitu jadi membalas dengan gaya yang sama persis dengan gaya yang tadi yang sama besarnya gitu. Nah, namun arahnya itu berlawanan arah secara diametrisnya ya. Nah, coba kalian perhatikan balon di slide ini nih. Kenapa balon karet yang kembung tadi tuh, yang kata kita contoh pertama, itu tuh dilapaskan ke atas, balon tersebut tuh bakal menekan ataupun menyemburkan udara di dalamnya ke bawah gitu. Inilah yang dinamakan dengan gaya aksinya gitu. Nah, sebagai balasan ya, partikel yang ada di udara itu membalas dengan mendorong dinding karet yang kayak balonnya itu, luar balonnya itu tuh ke atas. Jadinya dia tuh begini kan. Itu tuh dia ngedorong dengan kekuatan besar angin yang ada di udara. Nah, itu namanya gaya reaksi. Dimana tadi yang balon yang kita tiup, nah udaranya itu namanya yang dikeluarin aksi, terus gaya yang ada di udara kita ini yang namanya reaksi gitu. Nah, ini adalah contoh penerapan dari gaya hukum Newton 3, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi gitu. Bekerja pada dibilang pada satu benda yang sama tapi itu berbeda gitu. Nah, banyak kayak masih banyak kayak teman-teman tuh yang keliru gitu. Kenapa sih gitu? Terus kalian tuh nganggapnya karena besarnya itu tuh sama arahnya tuh yang berlawanan gitu. Maka gaya aksi reaksi ini saling menjumlahkan dan menghasilkan nilai sama dengan 0 gitu. Nah, hal tersebut itu salah besar ya teman-teman, karena mereka itu kayak bekerja pada dua objek yang berbeda gitu. Mereka tuh tidak pernah saling meniadakan gitu loh. Kayak ini tuh bekerja sendiri, enggak, karena hasil dari misalkan mereka tuh kayak berpengaruh gitu loh guys. Kayak misalkan kayak kan itu gitu kan. Nah, udaranya itu kan keluar. Nah, karena ada udara keluar itu, nah udara yang di sekitar kita ini bakal mendorong si balon tersebut. Tapi kalau misalkan balon tersebut itu nggak ada isi udaranya, itu nggak bakal ngasilin reaksi tadi gitu. Jadi dimana ada aksi dan ada reaksi gitu. Nah, oke. Kita bakal ke pembuktian gaya gitu ya. Identifikasi pasangan gaya aksi reaksinya. Nah, kita telusuri nih contoh-contoh yang istilahnya luar biasa lah dari hukum Newton ketiga ini. Pertama, kita berenang gitu. Nah, mengapa atlet renang itu tuh bisa meluncur dengan sebegitu cepat di air? Secara sadar, tangan dan kaki atlet tersebut itu kayak ngedayung ataupun mendorong volume air tuh ke belakang badan kita lah ya. Nah, itu adalah gaya aksi dari atlet ke air. Air tidak tinggal diam, air itu langsung ngebales dengan ngasih dorongan ke kita ke depan gitu pada tubuh si atletnya itu. Nah, gaya reaksi air inilah yang mendorong perenang itu meluncur lebih kencang gitu. Nah, jadi lebih jelasnya kayak perenang itu kan ngedorong kayak nah itu aksinya, airnya ngasih reaksi yaitu ngedorong si orangnya itu atau atletnya itu buat
ke depan maju gitu, jadi dia berenang terus ke depan gitu, ada pergerakan. Nah yang kedua gaya dorong raket gitu. Nah ini adalah aplikasi paling ekstrim nih, roket raket. Pasti teman-teman semua itu udah nggak asing banget ya kalau misalkan ngaitin aksi reaksi ini sama roket. Nah roket itu tidak membutuhkan udara luar buat didorong gitu. Nah mesin dari raket itu membakar bahan bakar kayak yang super pasif dan menimbulkan gas panas yang berkecepatan tinggi ke arah bawah itu. Tau kan yang roket yang yang apinya yang dibawa roketnya itu namanya gaya aksi. Nah semburan dahsyat ini dibalas oleh gaya panasnya tadi tuh, gaya apinya tadi itu tuh ngedorong badan roket buat meleset ke atas, jadi kayak bus gitu, kayak Iron Man aja guys. Itu tuh sama sebenarnya, itu tuh bakal bikin roket itu kayak menembus atmosfer gitu sampai keluar angkasa. Nah itu namanya kan reaksinya gimana gitu. Itu tuh sama kayak Iron Man, roket itu masih sama kayak aksi reaksinya gitu loh. Nah ketiga aktivitas yang paling sederhana deh, yang paling kita lakukan sehari-hari, yaitu berjalan nih. Pernah gak sih kalian berpikir gimana bisa berjalan maju saat melangkah? Itu kan hal yang sebenarnya sederhana dan gak perlu dipikirin gitu ya guys. Kayak ngapain sih jalan aja harus kayak ada aksi reaksinya. Ternyata itu ada loh guys gitu. Kayak kok bisa sih, kayak misalkan saat kita ngelangkah gitu, telapak kaki kita ini tuh sebenarnya neken ataupun ngedorong permukaan bumi kita guys ke arah belakang. Itu kayak pak cek gitu loh gimana. Nah bumi yang masih pasif ini nih membalas dengan mendorong telapak kaki kita itu ke depan. Jadi karena massa bumi ini yang luar biasa besar ya, bumi itu jadi nggak bergerak ke belakang, melainkan tubuh kita yang massanya kecil ini terdorong maju. Gimana, kayak mungkin kalau misalkan dibayangin kayak agak aneh gitu ya. Misalkan ini telapak kaki kita nih, kita jalan nih kayak pak pak, gimana kita napakin ini tapak yang kita itu namanya aksi. Bumi itu bikin kita maju, itu namanya reaksi gitu guys. Kayak pak, ada aksi ada reaksi gitu. Kita nyentuh bumi itu aksi, bumi nyentuh kita itu reaksi gitu. Nah selanjutnya kita ke slide berikutnya ya, mungkin slide 9. Oke. Formulasi matematis dan perhitungannya, yaitu kita masuk ke kuantitatif fisikanya itu. Nah teman-teman semua udah hebat banget nih, udah dengerin penjelasan aku yang tadi itu. Nah kita tuh bakal nuntasin pemahaman yang tadi itu secara mendalam. Jadi ketiga hukum Newton itu sekarang saatnya kita tuh naikin ke level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dari penjelasan tadi kalian kan udah dikasih pemahaman dasarnya gitu loh, dari hukum Newton 1, 2, dan 3 gitu. Nah seperti yang selalu dikatakan oleh para ilmuwan besar, matematika adalah bahasa universal ya dari fisika. Melalui persamaan matematika tersebut, konsep-konsep kuantitatif yang tadi kita bahas itu tuh bisa diukur loh secara ekstrak, persisi, dan dapat diprediksi dengan akurasi yang cukup tinggi. Nah, mari kita bedah bagaimana Bapak Isaac Newton ini tuh menuliskan hukum-hukum dalam bentuk matematisnya gitu. Tadi kan kita mulai jelasin secara kayak visualisasinya, sekarang kita ngejelasin secara matematisnya gitu. Oke, kita ke rumus utama dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Kalau misalkan kita perhatikan label rangkuman rumus di atas ini nih, ini tuh akan membedah parameter-parameter secara perlahan biar kalian itu jadi paham gitu makna dari setiap simbolnya. Nah, pada hukum 1 Newton persamaan dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0, dimana simbol sigma itu berarti kan jumlah keseluruhan ataupun resultan gaya gitu. Nah, persamaan itu tuh nyatain bahwa jika semua gaya yang bekerja pada benda itu tuh saling meniadakan sehingga jumlah akhirnya itu 0 gitu. Nah, maka benda itu bakal berada dalam kondisi seimbang, bisa diam total ataupun bergerak lurus secara beraturan dengan kecepatan yang tadi konstan gitu. Nah, pada hukum 2 Newton persamaan
persamaannya itu berbunyi sigma F sama dengan M kali A. Nah di sini nih udah nggak sama dengan 0 lagi, dimana resultan gaya tersebut itu tuh setara dengan perkalian antara massa bendanya tersebut gitu. Nah M ini berada dalam satuan kilogram dengan percepatan yang dihasilkan A itu dalam satuan meter per second gitu. Nah dari persamaan ini maka kita bisa ngebalikin rumusnya itu untuk mencari nilai dari percepatannya itu, yaitu A sama dengan sigma F per M gitu. Nah pada hukum ketiga Newton, yaitu reaksi tadi, nah persamaan itu dirumuskan dengan F aksi sama dengan F reaksi, di mana F aksi sama dengan min F reaksi gitu. Nah perhatikan tanda negatif di atas. Nah tanda min di atas itu tuh adalah komponen fisik yang istilahnya tuh penting gitu ya. Dia tuh menandain bahwa meskipun nilai ataupun kekuatan gaya aksi reaksi itu sama bersalah, misalkan 1 gitu, besarnya sama, arah vektornya sama, tapi tuh saling kayak berlawanan gitu 180 derajat, makanya ada positif ada yang plus gitu, dimana yang positif itu menghasilkan sama dengan yang negatif gitu. Oke, mungkin bisa kita langsung ke kesimpulan aja ya, kayak mungkin ada penugasan mandiri gitu. Nah teman-teman, kayak udah luar biasa banget nih kalian hari ini yang udah dengerin aku dari awal sampai akhir. Kita udah nempuh perjalanan ilmiah yang istilahnya bisa dibilang sangat panjang gitu ya, mulai dari memahami tubuh kita kedorong ke depan di rem kayak tadi yang pertama yang kita habis itu tuh hukum Newton 1, terus menganalisis hubungan gaya sama percepatan di hukum Newton 2, sehingga mengidentifikasi pasangan interaksi gaya aksi dan gaya reaksi gitu pada hukum Newton 3 gitu. Nah mungkin tugas gitu ya, atau refleksi asesmen mandiri kalian, kalian bisa nulisin 3 fenomena lain di sekitar kalian gitu, di lingkungan rumah kalian, kayak kegiatan sehari-hari kalian aja tuh yang kalian gak sadar gitu mungkin ya. Prinsip dari hukum Newton 1, 2, dan 3 di rumah gitu yang belum kita bahas hari ini. Nah mungkin bakalan kalian pelajari gitu ya, kalian pahami sebenarnya apa sih kaitannya kayak aktivitas kita sama materi fisika gitu, karena semua yang ada di bumi ini, kegiatan kita itu ada hubungan sama fisika guys. Jadi fisika itu penting, jadi kalian gak boleh nyepelin fisika gitu. Fisika susah, gak mau belajar fisika. Fisika itu gak bisa dibilang gampang ya, fisika itu menyenangkan gitulah istilahnya gitu, kalau kalian bener-bener kayak memahami seluk-beluk detail yang ada di kegiatan sehari-hari kalian gitu. Gak soal hitung-hitungan kok gue, cuma kayak mahamin aja sekitar kalian fenomena hukum Newton 1, 2, dan 3 gitu. Nah karena tadi kita membuka kelas dengan berdoa, maka kita menutup kelas dengan berdoa sebagai rasa syukur ataupun kelancaran dari proses belajar kita hari ini. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan antutisme kalian, sampai susah ngomongnya. Semangat kalian yang luar biasa dari teman-teman nih. Tetap jaga kesehatannya, terus selalu penasaran sama hal-hal yang ada di sekitar kalian. Bagaimana cara kerja alam semesta ini tuh, kalian tuh harus banget ada kesadaran ataupun rasa penasaran gitu. Nah karena fisika itu adalah kunci untuk memahami dunia kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam buat teman-teman yang menonton gitu. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih yang udah menonton. Semoga kita semua cinta fisika. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.